Next. Baik, Bapak, berikut topologi yang sudah kami ubah untuk semester ini. Sejauh ini tidak banyak penambahan, hanya menambahkan seperti yang most security web application firewall, dan juga di sini kami mulai menggunakan Minikube sebagai load balancer kami. Sebelumnya di sini kami masih mengandalkan Nginx untuk load balancer kami, namun sampai tengah semester ini kami mencoba untuk menggunakan Minikube dan juga Docker sebagai load balancer kami. Jadi di sini cara kerjanya Minikube nanti di sini dia bakal membuat kontainer baru lagi jika dirasa kontainer yang pertama itu sudah penuh, sehingga bebannya itu bisa terbagi seperti itu, Pak. Oke, next. Dalam tahap implementasi ini, Pak, kami mengintroduksi lebih data pada OpenSource untuk mendeteksi dan memitigasi anomali traffic seperti serangan DDoS secara otomatis. Konfigurasi ini memungkinkan inspeksi paket untuk dalam merespon instan berupa status drop, sehingga infrastruktur mampu membatasi traffic berbahaya demi menjaga availability. Selanjutnya, kami improving rules pada masing-masing interface dengan menerapkan floating rules dan prinsip default deny pada seluruh pilar. Langkah ini berfungsi untuk isolasi segmen jaringan untuk mencegah lateral movement dan bertahan dan terdokumentasi secara otomatis ke dalam sistem pemantauan SOC. Next. Baik, Bapak, selanjutnya bagian section SOC. Yang pertama itu ada Wazo. Pada semester 3 lalu, kami sudah membuat satu dashboard, dan untuk improvisasi pada semester ini, kami sedang tahap dalam perkembangan membuat dashboard lainnya untuk membedakan log proses dan serangan-serangan lainnya seperti SQL injection untuk menghindari false positive. Kemudian, untuk CTI, kami menggunakan virus total. Sedangkan untuk insiden respon, untuk laporan insiden responnya, kami menggunakan manual aplikasi yaitu Notion. Selanjutnya, Baik, Pak. Selanjutnya mengenai website kami, baik back-end maupun front-end-nya. Di sini website yang kami buat adalah website berita bernama Newsin, dan di semester sebelumnya untuk nge-test endpoint-nya itu kami pakai Swagger Documentation, karena cukup membantu bagi kami untuk nyoba langsung request seperti get, post, put, dan lainnya, sebelum dikonekkan dengan si front-end-nya. Nah, setelah kami pertimbangkan kembali, Swagger ini tuh ternyata bisa jadi potensi celah keamanan kalau dibiarkan aktif di lingkungan publik, karena attackernya kan jadi bisa tahu struktur API yang kami gunakan. Bahkan nyoba salah satu dari metode tadi buat lakuin eksploitasi tertentu, maka dari itu di semester ini kami menonaktifkan Swagger agar endpoint API-nya tidak mudah diekspos pihak luar. Nah, selanjutnya di semester ini juga kami mikirin cara gimana website kami itu bisa diakses sama kelompok lain untuk simulasi attack and defense nanti tanpa hosting. Nah, solusinya jadi kami gunakan tunneling. Jadi walaupun websitenya sebenarnya jalan di jaringan lokal, kelompok lain tetap bisa akses pakai domain atau URL tunnel yang kami kasih seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dirancang di arsitektur atau di topologinya, di sini kami juga pakai web application firewall atau WAF. Yang kami gunakan adalah mode security. Dengan begitu sistem kami punya lapisan perlindungan tambahan dengan adanya internal firewall ini. Selanjutnya juga untuk capaian mata kuliah keamanan jaringan, kami menggunakan container dengan Docker dan juga Minikube untuk website kami untuk pengelolaan load balancing sama request-nya. Next slide. Baik, untuk tantangan yang dihadapi selama pengembangan proyek kami sejauh ini seperti keterbatasan sumber daya selama penyiapan, lalu adanya false positive pada Wazo. Next. Lalu untuk progres dan kemajuan tim hingga saat ini, yaitu yang pertama pengembangan situs web sudah 100% selesai, lalu konfigurasi LAN selesai, kemudian semua serangan dan aktivitas dipantau dengan baik, tetapi belum dikategorikan. Lalu untuk itu kami sudah mengaktifkan tunneling untuk simulasi serangan dan pertahanan, lalu pemahaman tentang triage L1 dan L2. Next.
Lanjut ke job desk tiap anggota tim. Yang pertama yaitu Raihan Juliandri sebagai Security Architect dan Penetration Tester, kemudian Aina Hanifatur Robani Alfat sebagai Cyber Security Incident Responder dan Security Analyst, kemudian ada Devriani Siregar sebagai Security Analyst dan Penetration Tester, kemudian Dinda Safitri sebagai Cyber Security Incident Responder dan Security Engineer, dan terakhir Hafizah sebagai Security Engineer. Baik, untuk task atau tugas yang akan kami lakukan selanjutnya, yang pertama di sini kami akan menambahkan beberapa Wazuh dashboard custom untuk mengkategorisasikan log tadi. Kemudian di sini kami akan mencoba untuk mencari informasi dan mencoba implementasi SOAR, yakni Security Orchestration, Automation, dan respon untuk mengotomasikan deteksi, analisis, dan respon terhadap cyber threats dengan menggunakan AI. Kemudian untuk AI-nya juga kami integrasikan rencananya pada log-log yang log-log Wazuh-nya untuk menggabungkan setiap alertnya menjadi satu laporan insiden yang besar. Oke, next. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kami sejauh ini. Dari Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya sebenarnya tidak ingin menanyakan. Tadi coba lihat overall progress ya. Nah ini ya. Saya mungkin saran untuk seluruh akses kontrol, semua akses kontrol itu diimplementasikan ke seluruh service. Akses kontrol kalian pilih masing-masing, terserah mau 2 role kah atau attribute based akses kontrol, itu bebas. Jadi misal contoh tadi beberapa arsitektur ada server, ada database, dan usahakan itu memang sudah mengimplementasikan akses kontrol. Oke, akses kontrol di sini bukan hanya sekedar segmentasi LAN ya, bukan segmentasi LAN, tapi termasuk di dalamnya ketika kita akses, login atau autentikasi, nah kita bisa memilih sistem itu sudah ada pembatasan akses kontrol antara tadi kan kalian ada 5 role, mungkin 5 role user gitu. Oke. Nah itu jadi setiap service yang ada OpenSense kan dirasa saya kalian mungkin masih satu user doang gitu. Usahakan mungkin ada 2 user atau 3 user gitu. Itu di handle bagaimana gitu. Oke. Satu, yang kedua misal, dan itu berlaku untuk service-service yang lainnya. Nah itu kalian pikirkan strateginya bagaimana ya. Terus yang kedua untuk website atau database juga, database itu usahakan implementasinya data in transit sama data address-nya diimplementasikan, secure data in transit-nya, bukan hanya bukan hanya implementasi segmentasi LAN, tapi kita juga implementasi secure data in transit-nya. Dan untuk data address-nya juga itu usahakan kalau record kan serasa saya sudah bisa semua, coba dinaikkan kesulitannya menjadi implementasi dari sisi disk-nya. Oke. Data address, secure data address-nya ya. Oke. Sip ya. Baik, Pak. Oke. Dan yang terakhir untuk CM-nya coba dipilih kan ketika masuk ke sebuah tadi Notion-nya, apakah semua alert itu akan masuk gitu. Nah, coba pikirkan, oh udah saya pilih. Kenapa gitu? Alasannya kenapa kalian pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C? Atau yang sekarang ini masih semua alert masuk ke Notion gitu. Nah, kalau seandainya semua alert, nah coba dipikirkan mana yang diprioritaskan, alert mana gitu. Biar memperkecil terjadinya terlalu banyak alert fatigue gitu, terlalu banyak alert gitu. Jadi bingung kita untuk ngecek satu-satunya. Yang mana file positif dan positifnya. Walaupun memang diimplementasikan secara SOAR, tapi mungkin tanpa SOAR pun harusnya bisa diimplementasikan pengkategorian alertnya bagaimana. Oke ya? Baik, Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi silakan ditutup.
Baik, terima kasih kepada Bapak atas saran yang sudah diberikan. Mohon maaf jika kami masih ada salah kata ataupun penyampaian dalam presentasi. Kami harap proyek ini bisa selesai hingga akhir semester nanti. Jadi untuk presentasi ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.